Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anida Rahmawati, NIM 2108102060, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, semester 2, kelas B, yang akan mempresentasikan linguistik dan cabang ilmunya dalam mata kuliah Madakhal ila Ilmi Lughah. Pengertian linguistik secara etimologi. Kata linguistik adalah serapan dari bahasa Inggris, yaitu linguistik. Kata ini merupakan kombinasi dua kata dari kata linguis dan imbuhan kata is. Kata linguis sendiri adalah kata hibrid, yakni campuran dua kata dari bahasa yang berbeda, yaitu kata lingua dari bahasa Latin, sedangkan imbuhan akhiran atau sufiks is berasal dari bahasa Inggris. Kata lingua dalam bahasa Latin menunjukkan makna tongue, yaitu lidah, sedangkan imbuhan is dalam bahasa Inggris berdasarkan struktur bahasa Inggris adalah elemen pembentuk kata yang menunjukkan arti orang yang melakukan atau membuat sesuatu, atau bisa juga diartikan menunjukkan arti kepatuhan terhadap suatu doktrin atau kebiasaan tertentu. Adapun pengertian linguistik secara terminologi, yakni ilmu yang mengkaji tentang bahasa manusia, the study of human language, dan studi ilmiah yang mengkaji bahasa, the scientific study of language. Selanjutnya ada letak keilmiahan linguistik. Kata ilmiah memiliki arti bersifat ilmu. Secara ilmu pengetahuan telah memenuhi syarat kaidah ilmu pengetahuan. Sedangkan kata ilmu sains bermakna pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri, tanda-tanda, dan syarat-syarat yang khas. Nah, dalam pemenuhan prinsip keilmuan, linguistik mengandung 3 prinsip utama untuk menjadi sebuah ilmu. Yang pertama ada eksplisit, yang kedua ada sistematik, dan yang ketiga ada objektif. Yang pertama itu eksplisit, artinya gamblang, tegas, terus terang, dan tidak berbelit-belit. Linguistik merupakan pengetahuan eksplisit yang telah mengalami pengkajian dan pembahasan sehingga memiliki kejelasan dan ketegasan dalam konsep dan teori kebahasaan. Yang kedua yaitu sistematik, memiliki makna pengetahuan disusun secara beraturan atau berurutan, memiliki fakta-fakta yang penting dan saling berkaitan, memiliki pola-pola yang konsisten, teratur, dan ajak. Yang ketiga objektif, berarti menjelaskan sesuatu sesuai dengan fenomena yang terjadi. Linguistik sebagai ilmu mestinya objektif, yaitu deskripsi atau pernyataan ihwal berdasarkan data padanya, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurangi, dan tidak mengikuti selera pribadi. Nah, linguistik juga memiliki tujuan. Yang pertama, mengamati bahasa manusia dan mendeskripsikannya secara akurat. Yang kedua, menemukan generalisasi dari deskripsi sebelumnya. Yang ketiga, menarik kesimpulan tentang suatu sifat umum bahasa manusia. Nah, dalam linguistik ini terdapat beberapa dua ranah besar atau pemindangan ilmu bahasa, yakni mikrolinguistik dan makrolinguistik. Berikutnya ada pembahasan tentang wilayah kajian linguistik. Yang pertama ada mikrolinguistik. Apa itu mikrolinguistik? Mikrolinguistik adalah studi bahasa yang berkaitan dengan struktur sistem bahasa tanpa memperhatikan suatu bahasa itu diperoleh, disimpan di otak, atau digunakan dalam berbagai fungsinya. Nah, dalam kajian mikrolinguistik ini terdapat beberapa cabang ilmu. Yang pertama ada fonologi.
etimologi, yang kedua ada morfologi, yang ketiga ada sintaksis, dan yang keempat ada semantik. 1. Fonologi. Fonologi merupakan cabang linguistik yang berfokus dalam mengkaji bunyi dan sistem bunyi bahasa. Yang kedua ada morfologi. Morfologi merupakan cabang linguistik yang mengkaji struktur bentuk kata, terutama melalui penggunaan morfem sebagai bahan pembentukan kata. Dan yang ketiga itu sintaksis. Sintaksis adalah kajian tentang prinsip-prinsip dan proses penyusunan kalimat dalam sebuah bahasa. Keempat ada semantik. Semantik adalah studi sistematis tentang makna, dan semantik dalam linguistik adalah studi tentang bagaimana bahasa mengatur dan mengekspresikan makna. Selanjutnya ada makrolinguistik. Makrolinguistik adalah bidang linguistik yang mengkaji bahasa, hubungannya dengan interdisipliner dan bidang terapan. Nah, apa itu linguistik interdisipliner? Linguistik interdisipliner adalah kajian gabungan dua disiplin ilmu. Yang pertama, disiplin ilmu bahasa yakni linguistik, dan disiplin ilmu lainnya. Dalam linguistik interdisipliner ini mencakup beberapa bagian. Yang pertama ada pragmatik, yang kedua ada sosiolinguistik, yang ketiga ada historical linguistik, yang keempat ada psikolinguistik, yang kelima ada neurolinguistik, yang keenam ada antropolinguistik, yang ketujuh ada linguistik komputasi, yang kedelapan ada stilistika, dan yang kesembilan ada dialektologi. Yang pertama ada pragmatik. Pragmatik adalah cabang linguistik yang membahas hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan. Yang kedua ada sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah ilmu yang interdisipliner yang di dalamnya mengkaji hubungan bahasa dan masyarakat, yakni mengaitkan dua bidang yang dapat dikaji secara terpisah, yaitu struktur formal bahasa oleh linguistik dan struktur masyarakat oleh sosiologi. Yang ketiga ada historical linguistik. Historical linguistik ini studi tentang perubahan sebuah bahasa dan hal-hal yang timbul dari perubahan tersebut. Yang keempat ada psikolinguistik, merupakan studi tentang perilaku bahasa, bagaimana orang belajar dan menggunakan bahasa untuk mengkomunikasikan sebuah ide. Yang kelima ada neurolinguistik, merupakan studi yang mengkaji hubungan antara bahasa dan otak, yang bertujuan untuk mengklarifikasi struktur bahasa dapat dipakai di dalam otak. Selanjutnya ada antropolinguistik, yakni cabang linguistik yang menelaah hubungan antara bahasa dan budaya, terutama untuk mengamati bagaimana bahasa digunakan dalam sehari-hari sebagai alat dalam tindakan bermasyarakat. Berikutnya ada linguistik komputasi. Linguistik komputasi merupakan studi ilmiah tentang bahasa dari perspektif komputer. Ini adalah bidang kajian interdisipliner berkenaan dengan pemrosesan bahasa oleh komputer. Yang kedelapan ada stilistika. Stilistika adalah ilmu yang menjadi mediator antara disiplin ilmu linguistik dan kritik sastra. Dan yang kesembilan ada dialektologi. Dialektologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari dialek atau variasi bahasa dalam suatu komunitas masyarakat tertentu. B. Linguistik terapan. Linguistik terapan meliputi 1. Linguistik edukasional, 2. Penerjemahan, 3. Perkamusan, 4. Linguistik forensik, 5. Terapi wicara, 6. Linguistik medis, 7. Grafologi, dan 8. Mekanolinguistik. 1. Linguistik edukasional disebut juga dengan pengajaran bahasa. Pengajaran bahasa biasanya terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu bahasa ibu dan pengajaran bahasa kedua atau bahasa asing. Pengajaran bahasa mencakup metode-metode dan teknik pengajaran bahasa, desain silabus, strategi, model, dan evaluasi.
Yang kedua, penerjemahan, mencakup metode dan teknik pengalihan amanat dari satu bahasa ke bahasa. 3. Perkamusan, yang dimana kamus adalah karya yang berfungsi sebagai referensi dan pada umumnya berupa senarai kata yang diawali dengan alfabet. Yang keempat, ada linguistik forensik, merupakan salah satu cabang linguistik terapan yang berkaitan dengan hukum. Yang kelima, ada terapi bicara, mencakup metode dan teknik pengucapan bunyi-bunyi dengan tepat. Misalnya, untuk melatih orang yang latah, gagap, bicara terlalu cepat, suara yang terlalu kecil, atau juga membantu pasien dalam proses pemulihan kemampuan bicara setelah mengalami stroke. Yang keenam, ada linguistik medis, yakni language pathology, membantu bidang patologi dalam hal penyembuhan cacat bahasa. Yang ketujuh, grafologi. Grafologi yang dimaksud di sini berbeda dengan yang berlaku di bidang psikologi, yang mempelajari bentuk dan jenis tulisan tangan untuk mendapatkan gambaran atau kepribadian seseorang, tetapi mengenai sistem simbol yang digunakan untuk menyampaikan pesan bahasa dalam bentuk tertulis. Yang kedelapan, ada mekanolinguistik, yakni mencakup penggunaan linguistik dalam bidang komputer dan usaha untuk membuat mesin penerjemah, misalnya dalam penyusunan konkordansi teks-teks. Selanjutnya ada konsep-konsep dalam kajian kebahasaan. Yang pertama ada preskriptif dan deskriptif. Preskriptif yaitu pandangan tentang bahasa yang lebih berorientasi pada kaedah-kaedah atau aturan gramatika yang sudah berlaku dan ditentukan sebelumnya. Ada juga deskriptif, yakni pendekatan tentang bahasa yang dimana melalui objektif kajiannya difokuskan pada penggambaran nyata tentang gejala kebahasaan yang terjadi di lapangan dan tidak saling menghakimi benar atau salah dalam berbahasa, baik tutur maupun tulis. Yang kedua ada sinkronis dan diakronis. Pendekatan sinkronis adalah pendekatan yang titik kajiannya menyasar pada bahasa dalam satu masa ke masa tertentu atau dalam kajiannya itu terbatas. Yang ketiga, teoritis dan terapan. Ditinjau dari sudut tujuan, linguistik terbagi menjadi dua. Yang pertama, linguistik teoritis atau theoretical linguistik. Bidang linguistik ini mengkaji dan mengupas bahasa untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dalam sebuah bahasa. Ada yang bersifat umum dan ada juga yang bersifat khusus. Selanjutnya ada linguistik terapan, yang dimana bidang kajian ini merupakan ilmu kebahasaan yang mengidentifikasi, menginvestigasi, dan menawarkan solusi bagi masalah dunia nyata yang berkaitan dengan bahasa. Adapun diakronis adalah mempelajari suatu bahasa dalam fase-fase perkembangan bahasa tersebut dari kurun waktu yang berbeda atau membandingkan perubahan dan perkembangannya berdasarkan perubahan masa. Pendekatan ini bersifat vertikal. Yang keempat, historis dan komparatif. Linguistik historis merupakan cabang dari linguistik teoritis yang menyelidiki perkembangan sebuah bahasa dari suatu masa ke masa yang lain serta menyelidiki perbandingan sebuah bahasa dengan bahasa lain. Adapun linguistik komparatif, yakni kajian yang membandingkan dua bahasa atau lebih dalam objek kajiannya. Yang kelima, ada language, dan parole. Agustina mendefinisikan language sebagai sistem lambang bunyi yang digunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara verbal di antara sesama pemakai bahasa. Language ini bersifat abstrak dan juga universal. Yang kedua, kata language dimaknai sistem bahasa dan sistem abstrak yang digunakan secara kolektif, disepakati bersama oleh komunitas pengguna bahasa serta dijadikan panduan. Yang ketiga, kata parole yakni pengguna konkret bahasa tertentu
dalam tindakan tuturan. Yang keenam, kompetensi dan performansi. Kompetensi adalah pengetahuan tentang sesuatu yang bersifat abstrak, yang berisi pengetahuan tentang kaidah, parameter, atau prinsip-prinsip. Sedangkan performansi adalah pemakaian bahasa itu sendiri di dalam keadaan yang sebenarnya. Dengan kata lain, performansi merupakan tuturan yang aktual. Yang ketujuh, fungsional dan formalisme, yang dimana keduanya saling berhubungan. Teori-teori kebahasaan formal menunjukkan serta menjelaskan fakta-fakta yang dimiliki oleh penutur sebagai pembahasannya. Sedangkan menurut kalangan fungsional, bahasa diartikan sebagai komunikasi. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya mengenai linguistik dan cabang ilmunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.